Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jamaah salat subuh yang berbahagia, pada hari ini tidak terasa puasa kita telah kita akan laksanakan yang ke-19. Semoga apa yang telah kita laksanakan dari awal sampai sekarang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dari kegiatan-kegiatan kita dari awal bulan Ramadan sampai sekarang itu menjadikan diri kita dewasa dan bisa mengendalikan diri kita, dan akhirnya kita mencapai level la'alakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Maka kita sepatutnya lah berterima kasih kepada Allah, banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, pada kesempatan ini akan saya sampaikan iptek harus disertai imtak. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama adalah media sosial internet. Semua orang dari anak kecil sampai orang tua semuanya menggunakan itu dalam bentuk fasilitas HP, handphone. Aplikasinya banyak sekali, TikTok, Hello, WA, Facebook, Instagram, dan lain-lain sebagainya. Semua itu menjadikan diri kita tidak terasa dekat. Teman kita SD rumahnya Mangunjikaran bisa fit call. Rumahnya di dalam rumah bisa ngobrol dengan teman kita di kamar masing-masing, beda rumah, beda desa, beda kota. Semua itu adalah karena kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi ilmu pengetahuan dan teknologi harus ada landasan atau disertai dengan iman dan takwa. Karena media sosial sekarang ini tidak bisa dibendung lagi, dari film-film yang baik sampai yang buruk, yang bisa meningkatkan iman takwa dan juga bisa menurunkan iman takwa. Maka sebagai orang tua kita harus selalu melihat anak kita, keluarga kita yang mungkin sebenarnya tidak pantas menggunakan itu karena masih kecil. Karena anak kecil dan dewasa beda kegiatannya, beda yang dilihat, beda yang diamati, dan beda yang dialami. Semua itu karena masanya beda-beda. Anak kecil senengannya apa? Game-gamean, ya, permainan. Karena anak kecil sukanya main. Kalau anak dewasa belum, tidak bisa. Dia inginnya berita. Ada yang suka sepak bola, ada yang suka race, balapan sepeda motor, mobil, atau juga orang tua yang suka mengaji, melihat tokoh-tokoh yang berdakwah di YouTube. Nah, beda-beda. Maka jemaah semuanya yang ada di sini, iptek yang sekarang ini berjalan dan kita alami itu harus kita sertai dengan iman takwa. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Saibah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, afatul ilmi anis ya
wa imma atuhu ang tuhiddu bihi ghaira ahlihi. Bencana ilmu ialah yang pertama lupa. Kalau belajar terus lupa itu bencana buat dia. Kemudian menyia-nyiakan ilmu. Ilmunya yang didapat di kuliah, di SMA, SMK, jurusan teknik mesin sepeda motor, tapi dia tidak ngotak-ngatik sepeda motor, maka ilmu yang dia dapat 3 tahun itu muspro, tidak digunakan. Kuliah fakultasnya pertanian kok dagang, nah itu sia-sia dia, itu bencana buat dia. Fakultasnya apa, dia kemana? Makanya anak kita sampaikan, murid-murid saya itu tak beri satu masukan. Cita-citamu apa? Ojo sampai fakultasmu nanti itu menjadikan diri kamu itu tidak ke fakultas itu. Fakultas pertanian bakul, ini tidak pas. Kalau kamu pengen apa? Fakultas pertanian, punya sawah, ya nggak apa-apa. Setelah lulus, sawahmu api tanah yang baik bagaimana? Tanaman yang unggul bagaimana? Kamu buat sedemikian rupa lain daripada petani-petani yang nggak sekolah, itu saya gitukan. Juga begitu, fakultas apa? Agama Islam banyak sekarang dan ojo, malah saya ojo. Karena apa? Karena cita-citamu nggak mesti kamu ilmu agamanya pinter tapi gak ngono gak apa-apa. Yang penting nyambut gawe dunyane sugih. Jadi kamu matematika bisa matematika, guru matematika, gitu. Saya gitu kan. Saya arahkan anak-anak itu, jenengan juga sebagai orang tua juga sepatutnya mengarahkan. Jangan sampai ilmu yang dia dapat sia-sia. Maksudnya sia-sia tidak diamalkan. Kemudian yang ketiga, bencana ilmu bila membicarakannya dengan orang yang tidak ahlinya. Tidak ahli politik ngomong politik ya, belarang kok dili sing ahli politik malah disalahne ya. Makanya harus belajar atau bicara dengan sama-sama ahli. Nanti kalau warungan politik kan disalahnya terus yang ahli politik, gak pantas. Maka kita menduduk persoalkan siapa yang diajak bicara. Ahli ekonomi bicara dengan petani yang dihubung-hubung ekonomi, pertaniannya ya enggak pas. Makanya kita harus bicara dengan orang itu siapa yang dihadapi. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian hadis riwayat Imam Ibnu Majah, sedekah yang paling utama ialah seorang muslim belajar suatu ilmu kemudian mengajarkannya kepada saudara muslim lainnya. Kalau anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak di sini, terutama anak-anak SD tenanan, SMP tenanan, SMA tenanan, pinter terus ngajari orang-orang, anak-anak penerus bangsa ini jadi guru, ngajari anak orang lain di sekolah dan sebagainya. Maka itulah yang banyak sekali yang disebut di sini adalah sedekah yang paling utama. Tadi Imam Tobroni, manusia itu ada 2 macam. Yang pertama orang yang pandai atau yang mengajar, yang kedua yang belajar dan tiada kebaikan selain keduanya. Jadi di dunia ini, jamaah ya, di dunia ini ada 2 manusia tipenya. Yang pertama pandai, yang pertama tidak pandai. Tidak pandai tidak belajar, maka dia belajar. Jadi di dunia ini, senang dia ya, di alam jin pun, di alam jin, makhluk di dunia ini, jin dan juga manusia terutama yang punya nafsu, itu ada yang mengajarkan, ada yang belajar. Terus kemudian manusia membuat formalitas. Nah, dengan formalitas belajar. Jadi sekolah sekarang ini belajar. Maka
apa yang ada di dunia ini itu terjadi apa yang di Rasulullah sampaikan, bahwa tidak ada sekarang itu sekolah gratis, terutama pemerintah memberikan gratis yang bayari pemerintah. Jadi sebenarnya tidak gratis, maka jadilah orang pandai, nanti akan mendapatkan rezeki. Yaitu dari mana? Dari bayaran anak-anak yang belajar itu. Kemudian yang terakhir, Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu atau berpengetahuan. Jadi wong pinter kuwi derajate mulia, tapi harus sesuai dengan standarnya dia, ilmu pengetahuan. Kuliah di pertanian kemudian dagang, ya gak mulia kuliahnya. Kenapa? Ilmunya nggak tinggu, nggak dipraktekkan. Tapi kalau fakultas pertanian punya sawah, sawah itu diolah sedemikian rupa lain daripada yang lain, maka diunggulkan di masyarakat itu, diangkat derajatnya oleh Allah, begitu. Jamaah ya. Jadi kita kalau berilmu pengetahuan, jelentrehnya anaknya mau kuliah, mau sekolah itu disesuaikan dengan keinginannya. Apa keinginan? Tenanono keinginanmu. Engko di standarnya apa? Kemana itu kamu? Jangan sampai breset. Kuliah di agama Islam, kemudian nggak kuliah di agama Islam nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Karena sekarang banyak sekali orang-orang saingan guru agama. Kalau saingan guru agama ya nggak jadi. Kalau cita-cita pengen jadi guru, saingan goleki sing ge enek guru di situ. Geografi, mau guru geografi ndak ada, kuliah di geografi. Ada beberapa orang kuliah di bahasa daerah, jadi PNS saiki. Strateginya pinter, cerdas. Jadi orang itu dunyane ya harus diamankan. Jangan sampai karena agama terus wis kuliah nang agama ae nganggur ya piye. Kudune kan pinter, cerdas gitu. Saya saja di Fakultas Ekonomi, guru ekonomi pas. Jadi begitu. Jadi orang itu cerdas gitu. Jadi orang kuliah dhuwur-dhuwur nganggur terus piye ngesane. Mungkin itu ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, beginilah saya. Yang terpenting ilmu yang kita dapat harus disertai iman dan takwa. Bila itu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.